Suami minta berkali-kali setiap malam puasa Ramadan. Apakah istri boleh menolaknya? Karena permintaan suami sangat tidak wajar. Bahkan minta sampai 5 kali dalam satu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center yang menanyakan perihal suaminya minta berkali-kali setiap malam bulan puasa Ramadan. Ini sangat aneh begitu, karena yang namanya manusia ini kan banyak sekali, sehingga banyak kasus yang berbeda-beda. Ada orang yang justru tatkala malam puasa Ramadan tenaganya menjadi kuat, strong, hebat, sungguh luar biasa. Nah, karena tenaganya ini semakin bertambah kuat, sehingga setiap malam puasa Ramadan sang suami minta berkali-kali. Kemudian sang istri bertanya apakah boleh. Sang istri menolaknya karena ingin beribadah. Kalau misalnya nih melayani sekali, 2 kali sampai 3 kali sih nggak apa-apa katanya. Tetapi kalau sampai 4 kali, 5 kali atau bahkan lebih, apakah boleh istri menolak yang keempat kali dan yang kelima kali? Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, masalah seperti ini sudah ada sejak zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi pada zaman sahabat Nabi itu banyak sekali sahabat-sahabat yang memang tenaganya semakin strong tatkala memasuki malam bulan puasa Ramadan. Mengapa bisa seperti itu? Karena puasa itu mampu menahan segalanya. Jadi tatkala siang hari sudah menahan rasa lapar, haus, dan juga menahan nafsu syahwat. Kemudian malam hari ingin disalurkan karena sudah seharian menahan, maka malamnya ingin disalurkan sebanyak-banyaknya misalnya. Maka selama istri ini, ingat, selama istri tidak haid, selama istri tidak sakit berat, maka tidak boleh istri menolaknya. Artinya tidak boleh, itu haram, dosa apabila sang suami sudah memenuhi kewajibannya loh ya. Kewajiban suami itu yang memberikan mahar tatkala kawin, sudah diberikan mas kawinnya. Kemudian sang suami juga sudah memberikan nafkah lahiriah, sandang pangan papan. Dan sang suami sudah memberikan nafkah batiniah berupa pendidikan ilmu agama. Maka sang istri tidak boleh menolak permintaan sang suami. Kalau yang pertama, yang kedua, ketiga sudah dilayani Pak Kiai, yang keempat, yang kelima ini sudah berat bagaimana? Nah, kalau seandainya yang keempat, kelima sudah berat, ya dicarikan solusi lain gitu. Solusi lain bagaimana caranya? Kan seorang suami asalkan kuat ya, kuat ekonomi, kuat fisiknya, boleh kan menambah istri? Kan boleh. Nah, kalau seandainya sang istri ini misalnya kuatnya hanya 1, 2 saja dan 3, 4 yang 5 sudah KO misalnya, ya sudah, asalkan sang suami ini kuat ekonominya loh ya. Kalau sudah kuat ekonominya, sudah mampu, dan juga kuat fisiknya, maka silakan carikan gitu teman agar bisa menemani untuk melayani sang suami. Dan kalau menolak bagaimana? Ya tetap haram, dosa.
Dosa karena memang hubungan badan suami istri itu kewajiban istri, haknya suami. Jadi melayani suami itu adalah kewajiban istri, haknya suami. Sedangkan kewajiban suami adalah memberikan mahar atau mas kawin tatkala menikah. Kemudian kewajiban suami yang kedua adalah memberikan nafkah sandang pangan papan, nafkah lahiriah. Dan juga kewajiban memberikan nafkah batiniyah berupa pendidikan rohani. Kemudian sang suami kalau sudah menjalankan kewajibannya memiliki hak. Suami memiliki hak untuk minta jatah kapan saja. Nah, minta jatah ini adalah kewajiban istri untuk melayani sang suami. Jadi sekali lagi bahwa hubungan badan itu bukan kewajiban suami, tetapi justru menjadi haknya suami, menjadi kewajiban istri. Yang namanya wajib, kalau menolaknya berarti hukumnya dosa. Oleh sebab itulah, jika memang itu ya sekali lagi memang istrinya itu enggak kuat untuk yang keempat kelima, ya jangan terlalu egois lah, bagi-bagi kebahagiaan begitu. Nah dasarnya bagaimana? Dasarnya ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Contoh nih misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla telah dihalalkan lakum bagi kalian lailatas siyami pada malam puasa. Ar-rafathu oleh berhubungan badan ila nisaikum kepada istri-istri kalian. Syaratnya harus malam puasa loh ya. Kalau siangnya wajib ditolak. Kalau mintanya siang maka wajib menolak. Jika istri misalnya menolaknya, apakah dosa? Tidak, justru malah wajib menolak. Nah kalau istri memberikannya itu siang hari, dosa dua-duanya, kafaratnya besar ini. Oleh sebab itulah jika suami mintanya siang hari, maka istri wajib menolaknya agar tidak dosa dua-duanya dan tidak membayar kafarat yang sangat berat. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu melanjutkan firman-Nya, hunna libasul lakum. Mereka para istri itu libasun, yaitu pakaian, lakum bagi kalian. Wa antum libasul lahunna, sedangkan kalian sebagai pakaian bagi mereka para istri. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kalian yaitu mengkhianati oleh kalian pada diri kalian sendiri. Lalu Allah menerima tobat atas kalian dan Allah memaafkan kalian. Ini terjadi pada zaman sahabat, bahwa sahabat itu kepingin lakukan itu setiap hari ini, setiap malam maksudnya, bukan setiap hari, tapi khawatir kalau itu dosa. Maka Allah membolehkan, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang gaulilah oleh kalian pada istri-istri kalian itu, dan carilah oleh kalian apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian sehingga nampak jelas bagi kalian antara benang yang putih daripada benang yang hitam daripada fajar. Artinya sudah mulai terbit fajar maka jangan begitu. Tsumma atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa oleh kalian sampai pada malam. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan iktikaf di dalam masjid-masjid. Dan yang tidak boleh lagi kalau pas suaminya iktikaf di dalam masjid, kemudian suami minta, maka nggak boleh ya. Yang pertama, kalau mintanya siang hari nggak boleh. Yang kedua, kalau malam hari tetapi suami dalam keadaan iktikaf di masjid juga tidak boleh diberikan. Demikian jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.